Saya ingin sampaikan kepada PWI Laskar Setan yang ada di sini. Di sini. Ya. Dan antek-anteknya siapapun, mau polisi kayak yang dukung, mau tentara kayak yang dukung, mau jawara kayak yang dukung, siapapun yang mendukung, kita orang nggak pernah cari musuh, betul? Betul? Pernah nggak kita cari musuh? Kita orang nggak pernah cari musuh. Kita orang nggak ngarep ada musuh, nggak mau cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, ingin menghalangi, ingin menghalau, ingin membubarkan, maka kami tidak akan lari. Kami akan berjuang, takkan berhenti sampai mati, takkan mundur walaupun jasad kami harus hancur, saudara-saudara. Kami tetap berada di belakang mereka, pemimpin-pemimpin yang benar-benar menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia ini. Kita sabar, kita tunggu apa tindakan aparatur pemerintah, khususnya kepolisian dalam hal ini, sebelum kita semua bertindak dengan cara kita. Kalau begitu kita menjadi pemimpin, umat gak bakal lari, umat akan bersatu, umat akan patuh tunduk kepada pemimpinnya. Kira-kira jelas tidak? Seperti baru-baru ini terjadi di Pasuruan, tingkah laku PWI LS ini mirip anak-anak TK, membongkar pekuburan para waliullah yang menganggap sangat mengganggu atau menghalangi pekuburan-pekuburan para pemuka masyarakat, kiai dan bunyai yang di sampingnya. Ini alasan-alasan bodoh sekali. Mengaku pasukan Wali Songo, tapi tindakan ini keluar dari ajaran Wali Songo. Wali Songo tidak pernah memusuhin para habaib. Wali Songo tidak pernah memusuhi orang yang alim-alim. Wali Songo tidak pernah membubarkan pengajian. Wali Songo tidak pernah memusuhin pengajian, apalagi sampai mengancam-ngancam pengajian. Wali Songo menyebarkan kesejukan. Wali Songo merangkul semua kalangan. Wali Songo mencintai orang yang alim-alim. Wali Songo mencintai para habaib. Wali Songo sendiri itu habaib. Walaupun kelompok-kelompok orang-orang bayaran ini tidak mengakuinya, no way, persetan dengan mereka. Jadi ini harus perlu diketahui, tindakan PWI LS ini tidak boleh dibiarkan. Tindakan PWI LS ini sudah melampaui batas kewajaran. Mereka ini cuman jagoan, sok-sok jagoan cuman di medsos saja. Mereka ini sok-sok jagoan di medsos saja. Mereka ini sok menunjukkan power yang besar. Kami tahu kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok bayaran. Ini kelompok mengatasnamakan organisasi apa ini? Ini bukan organisasi NU, bukan organisasi NU, bukan organisasi Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Tapi di balik ini semua ada aktor, di mana aktor intelektualnya ini adalah orang-orang yang mempunyai kasus untuk menutupin kejelekan-kejelekan yang pernah ia lakukan. Coba sampean tandai. Setiap ada orang yang mengusik Gibran, mengusik Jokowi, pasti PWI LS ini muncul, dibuat untuk pengalihan isu. Entah itu sok membubarkan pengajian kah, entah itu sok jagoan di medsos kah, entah itu mengobarkan permusuhan. Kami melarang Imam Habib Rizik Syihab untuk datang ke tempat ini. Kami melarang Habib Syekh
untuk datang ke tempat ini. Omongan-omongan ini, ucapan-ucapan ini tidak berarti untuk para pejuang. Kami para habaib, kami para pejuang ini sudah biasa dihina, sudah biasa diancam, dan kami sangat mengharapkan mati di jalan Allah, dan kami sangat mengharapkan berjuang untuk di jalan Allah, untuk memuliakan agama Allah. Sedikit pun kami tidak mundur, sedikit pun kami tidak pernah mundur setapak pun. Jadi ini perlu diketahui. Ini di belakang ini ada aktor-aktor intelektual yang menggerakkan semua ini. Setiap sekali lagi mengusik Gibran, mengusik Jokowi, mengusik geng Solo, PWI ini muncul, membuat ulah. Entah dia itu ngancam pengajian, entah itu mau membubarkan pengajian, coba ngomong saja. Nah ini tindakannya karena dibiarkan, malah kuburan orang-orang wali min uliyaillah dibongkarnya. Kira-kira tindakan ini biadab tidak? Biadab tidak? Ini bukan ajaran NU, bukan dari organisasi NU. Makanya kita kasih waktu. Para santri yang akan bergerak, kita stop dulu. Kita berikan waktu kepada aparatur pemerintah, kepolisian Pasuruan khususnya, untuk bertindak. Silakan, kami taat hukum. Silakan aparatur pemerintah menangkap pelaku-pelaku di dalamnya. Wajahnya sudah jelas, namanya sudah jelas, tempat tinggalnya sudah jelas. Kita tunggu. Walaupun hati kecil saya sendiri meragukan mereka dapat memproses ini. Selama Kapolrinya belum diganti, saya meragukan. Hati kecil saya meragukan. Tapi kami tetap percaya terhadap aparatur pemerintah untuk cepat-cepat menangkap orang yang merusak ajaran-ajaran NU, merusak ajaran ahli sunnah wal jamaah, merusak yang berpotensi terhadap permusuhan, perpecahan. Kami tunggu tindakan dari aparatur kepolisian dalam hal ini. Tapi kalau kepolisian diam, tenang-tenang saja, kami siap dengan para santri akan mencari pelaku-pelaku yang sudah jelas nama dan fotonya telah beredar. Kami beri kesempatan kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini kepolisian, kami taat hukum. Silakan Anda tindakin sesuai dengan hukum. Tapi kalau Anda biarkan, tapi kalau Anda tenang-tenang saja dari pihak aparatur pemerintah, kami sendiri yang akan menangkapnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Kami akan kerahkan semua anak-anak kami nanti. Tunggu waktunya. Tapi saya minta semuanya untuk tenang, sabar. Kita tunggu benar tidak aparatur pemerintah ini mau menindakin pelaku-pelaku bejat ini, kelompok-kelompok yang na'udzubillah min dalik ini, yang menamakan dirinya pembela Wali Songo. Kita tunggu tindakan aparatur pemerintah. Tapi kalau pemerintah diam, kemudian dialihkan dengan isu-isu yang lain, kita akan cari orang ini. Kita akan tangkap orang itu sendiri menurut dengan cara kita. Ingat, hukum jalanan itu bisa terjadi apabila pemerintah mengabaikan hukum yang telah diterapkan. Kita berharap Indonesia tetap kondusif. Di dalam pemerintahan Bapak Prabowo ini, walaupun banyak fitnah-fitnah, banyak dari kelompok-kelompok yang ingin mengkudeta, baik secara halus atau yang terang-terangan, kami tetap berada di belakang mereka, pemimpin-pemimpin yang benar-benar menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia ini. Kita sabar, kita tunggu apa tindakan aparatur pemerintah, khususnya kepolisian dalam hal ini, sebelum kita semua bertindak dengan cara kita. Mudah-mudahan kita berharap secepatnya polisi bertindak, dan kita tetap akan bergerak kalau kepolisian tidak bergerak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan Indonesia ini kondusif,
tetap Indonesia di bawah pimpinan Bapak Prabowo ini menjadi aman, dan kelompok-kelompok dukun-dukun orang-orang bayaran ini secepatnya dapat diproses. Dan kami juga mengharapkan mudah-mudahan Kapolri ini cepat-cepat diganti. Kalau sudah Kapolri diganti, semuanya akan berjalan dengan baik, hukum akan berjalan dengan baik, tidak hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga keharmonisan, mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap menjaga kekondusifan di Indonesia ini. Dan saya minta kepada para santri untuk menahan diri. Kita tunggu bagaimana tindakan kepolisian. Setuju? Saya ingin sampaikan kepada PWI Laskar Setan yang ada di sini. Di sini. Ya. Dan antek-anteknya siapapun, mau polisi kayak yang dukung, mau tentara kayak yang dukung, mau jawara kayak yang dukung, siapapun yang mendukung, kita orang nggak pernah cari musuh, betul? Betul? Pernah nggak kita cari musuh? Kita orang nggak pernah cari musuh. Kita orang nggak ngarep ada musuh, nggak mau cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, ingin menghalangi, ingin menghalau, ingin membubarkan, maka kami tidak akan lari. Kami akan berjuang, takkan berhenti sampai mati, takkan mundur walaupun jasad kami harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Jadi simpel ajaran Islam, ikuti Nabi. Saudara, para ulama ikuti Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka itu para ulama nomor satu harus jadi contoh, ikuti Nabi. Jangan ulama mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jangan ulama jual agama. Jangan ulama jadi penjilat penguasa. Ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, yang betul-betul takut kepada Allah adalah golongan hambanya dari kalangan ulama. Allah puji bahwa ulama-ulama yang lurus adalah ulama yang takut kepada Allah. Allah puji, bahkan di ayat yang lain Allah nyatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah, saudara, memuliakan para ulama. Allah menghargai para ulama, saudara. Maka umat Islam wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, untuk menghargai mereka yang dihargai oleh Allah, untuk meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Jadi ulama nggak main-main, ulama wajib ikut Nabi, saudara. Nah, karena ulama ini ada dua, ada ulama baik, ada ulama buruk, betul? Ada ulama-ulamaan, paham? Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, mau ke sorga-sorgaan atau mau ke sorga? Mau sorga-sorgaan atau sorga? Berarti mau ikut ulama-ulamaan atau ulama? Ikuti ulama, saudara. Nah, tapi ulamanya jangan jadi ulama-ulamaan. Ulama yang betul-betul, saudara, taat kepada Allah dan Rasulnya, insya. Nah, begitu juga umaro, para pejabat wajib ikut Nabi. Nabi dulu jadi umaro kok. Nabi mimpin negara, saudara. Nabi mimpin pasukan, Nabi mimpin rakyat. Nabi mengelola bagaimana negara itu makmur, adil, sejahtera. Umaro wajib untuk contoh Nabi. Bagaimana cara Nabi menghadapi rakyat, saudara. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Subhanallah, saudara. Ayat ini Allah membimbing nabinya bagaimana cara menjadi pemimpin di tengah umatnya, saudara. Apa kata Allah?
fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, engkau berlaku santun, ramah, baik kepada kau punya umat. Satu, jadi yang namanya pemimpin harus baik, baik dalam bicara, baik dalam bersikap kepada mereka yang dipimpin. Ini Nabi ini lagi dididik oleh Allah, dibina begini cara jadi pemimpin. Begini kalau mimpin umat ya Muhammad. Yang pertama, lintalahum, kau harus sopan, santun, ramah kepada kau punya umat. Kemudian Allah ingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersifat kasar, keras hati, lan faddu min haulaik, itu umat akan lari, bubar dari kamu. Nggak ada lagi yang mau taat, nggak ada lagi yang mau ikut, bahkan mereka akan melawan, saudara. Nah, ini pelajaran kepada para pejabat, para umaro. Ini pelajaran, saudara. Jangan kasar, jangan keras kepada rakyat, nggak boleh. Nanti kalau keras mereka bubar, mereka melawan, saudara. Nah kalau mereka sudah bubar, ngelawan, jangan salahkan mereka. Kenapa kau kasar? Kenapa kau kasar? Kenapa hatimu keras terhadap kau punya rakyat? Nabi diajarin sama Allah. Berikutnya kata Allah, fa'fu anhum. Kalau ada rakyat yang bersalah, umat yang salah, jangan kasar-kasar. Fa'fu anhum, gampang-gampang maafin umat. Fa'fu anhum, maafin aja, maafin. Wastaghfir lahum, doain buat mereka biar dapat ampunan dari Allah. Itu pemimpin diajarkan oleh Allah begitu, saudara. Ini Allah lagi ngajarin nabinya. Nabinya manusia agung, manusia suci, dididik oleh Allah. Bagaimana cara jadi seorang pemimpin, saudara? Makanya Nabi selalu sukses di dalam memimpin umat, tidak pernah gagal. Subhanallah. Yang berikutnya ini yang penting. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Allah yang suruh, saudara. Kau punya umat, ajak musyawarah. Jangan seenaknya bikin peraturan nyekek umat, saudara. Jangan, ajak musyawarah. Cari tahu itu umat mau apa keluhannya, apa maunya, cari tahu, saudara. Allah mengajarkan Nabi begitu cara menjadi pemimpin. Kalau begitu kita menjadi pemimpin, umat gak bakal lari, umat akan bersatu, umat akan patuh tunduk kepada pemimpinnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas.